Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ya. Nanti kalau saya tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kegiatan belajar kita ya, dimana hari ini kita akan mempelajari materi haji ya, haji beserta problematikanya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar materi tentang zakat ya, dimana zakat itu kemarin kita pelajari bahwa arti zakat adalah mensucikan, membersihkan dan mensucikan, membersihkan harta, menyucikan jiwa. Nah, kemudian di dalam zakat juga kemarin kita sama-sama pelajari bahwa zakat itu ternyata punya nilai-nilai sosial ya, tidak hanya tidak hanya berupa ibadah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya, tapi zakat juga punya nilai sosial di mana orang yang berzakat itu secara tidak langsung selain beribadah, menunaikan perintah Allah, juga bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang yang kesulitan, yang butuh untuk dibantu, dan khususnya berupa bahan makanan ya. Nah, itu zakat. Ada yang mau ditanyakan perihal materi zakat di pertemuan sebelumnya? Tidak ada? Sudah jelas ya? Baik, Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau absen terlebih dahulu ya. Kelas 10-7 ya, kelas 10-7. Baik. KM kelas 10-7. Siapa KM-nya di sini? Oke, Rizka ya, Rizka. Rizka, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Ya. Rizka gimana? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Siapa yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik. Kita coba lihat ya materinya. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi haji, umroh, dan problematikanya. Mengapa haji dan umroh dianggap sebagai ibadah yang penting dalam Islam? Nah, ini nanti materi yang akan kita pelajari. Kenapa sih haji itu menjadi penting? Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang sejarah haji dan umroh, dan bagaimana sejarah ini mempengaruhi makna ibadah hari ini? Ada yang sudah tahu? Apa itu haji? Apa itu umroh? Ada yang tahu? Belum ya? Sudah? Ada? Silakan. Apa? Oh iya betul, haji itu berziarah. Bagus ya, secara bahasa betul, haji itu berziarah. Artinya zara yazuru, ziarah, mengunjungi, berkunjung. Itu makna haji secara bahasa. Nah, nanti akan kita tahu, kita akan pelajari bersama secara lebih jauh lagi maknanya secara istilah. Kemudian sejarahnya juga ya, kapan haji itu mulai disyariatkan. Nah, dari sejarah itu kita harapkan kita bisa mengambil pelajaran, apa yang bisa pelajaran yang kita ambil dari sejarah dilaksanakannya ibadah haji. Berikutnya, bagaimana pelaksanaan haji dan umroh dapat membantu seorang untuk tumbuh secara spiritual. Jadi haji dan umroh itu merupakan ibadah yang seharusnya bisa menambah keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, bagaimana haji umroh itu bisa menambah ketakwaan? Ini yang akan kita pelajari. Berikutnya, apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman orang-orang yang telah menunaikan haji dan umroh ya. Nanti kita bisa tanya-tanya, kita bisa cari pengalaman. Mungkin di kelas ini ada yang sudah pernah berangkat umroh atau bahkan sudah pernah berangkat haji ya. Nanti kita bisa tanya, apa sih pengalamannya yang dirasakan setelah melakukan ibadah haji. Bagaimana pelaksanaan haji dan umroh dapat menciptakan perasaan persatuan dalam umat Islam ya. Baik.
Ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan garis besar cakupan materi. Yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran kita, nantinya kalian yang pertama dapat menjelaskan konsep haji. Ya, konsep haji itu tadi, pengertian, secara bahasa, secara istilah, itu konsepnya. Kemudian kedudukannya dalam Islam. Kedudukan haji itu, seberapa penting sih kedudukannya dalam Islam? Berada di posisi mana ibadah haji itu di antara ibadah-ibadah yang lain. Kemudian aspek-aspek penting dalam ketentuan haji. Nah, aspek penting ini apa? Di antara aspek pentingnya misalnya syarat, rukun, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu termasuk aspek penting. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan haji. Jadi selain kita mempelajari hajinya, mulai dari pengertian dan seterusnya, kita juga akan pelajari dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Ya, misalnya kalau sekarang kita katakan haji itu wajib. Kenapa haji wajib? Apa dasarnya haji itu menjadi wajib? Kita akan pelajari dalil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga selain itu kita juga akan pelajari hikmah tasyri di balik ketentuan haji dan tata cara pelaksanaan haji. Nah, ini yang diharapkan dari akhir kegiatan pembelajaran kita, ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Di dalam pembelajaran ini, ya di dalam kegiatan pembelajaran ini kita menggunakan project based learning atau kegiatan belajar berbasis proyek, di mana nanti akhir dari kegiatan pembelajaran kita yang diharapkan adalah kalian bisa membuat laporan hasil diskusi yang berupa makalah yang akan dipresentasikan nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita. Ini yang diharapkan, ya. Nanti akan kita mulai dengan pembagian kelompok, kemudian pembagian tugas dan peran-peran masing-masing anggota kelompok, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi apalagi biasanya dalam kelompok yang menulis, ya, kemudian yang presentatornya nanti ketika maju. Kemudian kalian juga nanti akan diberi waktu untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan bertukar informasi mengenai materi konsep haji dan kedudukannya dalam Islam serta aspek penting dalam ketentuan haji. Nanti juga akan kalian harus membuat laporan hasil diskusi berupa makalah yang akan dipresentasikan. Terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nanti kita akan berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya instruksinya? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, ini Bapak juga akan berikan beberapa referensi yang bisa kalian gunakan ketika nanti berdiskusi dan membuat makalah, ya. Referensinya ini Bapak udah kasih dari Kemenak ada, dari kemudian ini lapakumroh.com, nah, dan seterusnya. Ada cara penulisan daftar pustaka, cara penulisan catatan kaki yang benar, jadi supaya bagaimana makalah yang kalian susun itu betul-betul sesuai dengan aturan ilmiah. Ini project based learning. Jadi yang diharapkan sekali lagi dari kalian itu di akhir pembelajaran kalian punya hasil proyek. Ya, proyeknya adalah berupa makalah ilmiah, tulisan ilmiah. Nah, baik, kita masuk ke kegiatan pembelajaran, ya. Kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kita berhitung 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4 nanti seperti biasa yang nomor 1 berkumpul dengan kelompok 1, nomor 2 berkumpul dengan kelompok 2, 3 dan 4 dan seterusnya, gitu ya. Kita mulai berhitung dari sebelah paling kanan, silakan. 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4. Oke, terima kasih, ya. Silakan berkumpul yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan berkelompok sesuai dengan angkanya, ya. Oke, gimana kelompok 4? Ada kesulitan? Banyak? Ada yang mau ditanyain nggak? Di mana bagian sulitnya? Ada. Oh, tentang memahami itu? Perbedaannya, ya. Oke. Jadi kan sudah saya kasih itu, ya, tadi di sumber belajarnya bagaimana cara memahami perbedaan rukun, ya. Di situ, ya, ada, ya. Nah, rukun nanti tinggal dilihat aja ini tabelnya, ya.
Iya. Hukumnya? Oh iya. Nanti coba aja dibuka di materinya itu. Tentang hukumnya ya. Ada di situ. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Lancar ya diskusinya? Ya, alhamdulillah lancar ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyain aja ya. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Selanjutnya kita akan lakukan presentasi ya. Nanti setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan makalah hasil diskusinya. Nanti kita akan mulai presentasi dari kelompok 4 ya. Siap ya kelompok 4? Baik. Semuanya boleh menghadap ke depan kembali. Sementara kita sambut kelompok 4 untuk maju ke depan untuk presentasi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'i wa ala ali umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkatnya kita bisa hadir di sini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita jangan lupa dengan junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil apa yang kita telah teliti tentang haji dan umroh. Mungkin kita akan lanjut ke pengertian dari haji dan umroh. Baik, di sini ada definisi haji. Haji merupakan ibadah rukun Islam kelima yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara etimologi, para ulama mengartikan haji dengan makna bermaksud menghendaki atau menyengaja. Sedangkan secara terminologi, haji adalah bermaksud menuju Baitullah Haram, Al-Haram, Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Syarat-syarat pelaksanaan haji. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam, berakal, waras atau tidak gila, baligh yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, merdeka, tak terikat tanggung jawab pada orang tuanya. Mampu menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mampu yang dimaksud dalam syarat haji ini ialah mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, mampu melunasi hutang-hutangnya, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Baik, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana jika seorang wanita mendapat haid ketika sedang haji? Apakah hajinya sah atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat dan berpuasa tetapi malah melaksanakan ibadah haji? Itu saja. Baik, terima kasih. Bagus ya, boleh tepuk tangan. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama. Wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji, namun di perjalanan ibadah tersebut mengalami haid, maka wanita tersebut dapat tetap menjalani semua amalan haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Dari pemaparan materi tadi, bila ada yang kurang mengerti silakan untuk bertanya. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk teman-teman anak-anak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil makalahnya pada hari ini. Kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu, ya, sedikit memberikan kesimpulan dari kegiatan belajar kita pada hari ini, haji dan problematikanya ya. Jadi kesimpulannya di antara hikmah ya, dari pelaksanaan ibadah haji kita bisa lihat di sini ya, bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji kita bisa lihat di antara hikmahnya adalah ibadah haji adalah ibadah yang bisa menghilangkan sekat kaya, miskin, ya, tampan, jelek, kulit putih, kulit hitam atau lainnya. Ya. Jadi semua menjadi satu dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kaya bahkan pakaiannya pun sama. Yang kaya pakai pakaian ihram, yang miskin pakai pakaian ihram. Warna ini menggambarkan bahwa ibadah haji sekali lagi ingin menghilangkan sekat ya di antara manusia. Ya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira itu kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Baik. Kalau sudah cukup jelas, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak? Apa pengertian haji secara bahasa? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Baik, silakan. Haji secara bahasa itu berziarah. Oke, haji berziarah ya, betul. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal dan sudah dipresentasikan. Ada yang mau membacakan hikmah dari pelaksanaan ibadah haji? Silakan. Silakan, ada yang mau menyebutkan di antara hikmah dari pelaksanaan haji? Oke, siapa? Meila ya? Silakan Meila. Ibadah haji dan umroh merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Oke, bagus ya. Jadi tadi hikmahnya, di antara hikmahnya adalah silaturahmi, menjalin persaudaraan dari seluruh dunia. Nah, jadi di mana semua manusia berkumpul di sana dari berbagai negara. Nah, bisa jadi ketika bertemu di Makkah, di Madinah, melaksanakan ibadah haji bersama-sama, bisa kemudian saling berkenalan, ya. Yang akhirnya menumbuhkan persaudaraan, saling mengenal, saling tukar kontak, gitu ya. Yang bisa berlanjut mungkin nanti sampai ketika setelah pelaksanaan ibadah haji. Baik, terima kasih. Cukup sekian ya untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materinya, yaitu umroh. Ya, sama seperti hari ini kita akan pelajari umroh mulai dari pengertiannya, kemudian rukun-rukunnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan umroh sampai hikmah disyariatkannya umroh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini dan semoga kegiatan kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas kesalahan baik perkataan maupun perbuatan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.